Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah sumber yang Anda bagikan, spesifiknya bab 10 ya. Judulnya aja udah, lumayan nyentil nih. Kebohongan yang dijual kepada Anda. The Slow Lane. Ya, the slow lane atau jalur lambat. Konsep ini kan kayaknya strategi finansial yang paling umum, yang paling sering kita dengar di mana-mana. Betul banget. Nah, sumber ini justru ngasih kritik tajam. Jadi misi kita sekarang, kita coba bongkar argumennya. Kenapa sih penulisnya sampai bilang ini kebohongan? Wah, kayaknya bakal seru nih. Yuk kita mulai. Oke, jadi pertama-tama apa sih sebenarnya flow lane ini menurut si penulis? Gampangnya gini, ini kayak cetak biru finansial seumur hidup gitu. Jadi, Anda cari kerjaan yang stabil, ya kan? Oke, kerja stabil. Terus sisihkan sebagian gaji, mungkin ya 10% gitu, terus diinvestasikan ke pasar modal. Bisa saham, reksadana, atau dana pensiun lainnya. Dengan harapan puluhan tahun lagi pas pensiun udah nyaman gitu ya. Jadi rumusnya kayak kerja tambah investasi pasar sama dengan kaya di hari tua. Bener kan? Ini kan yang biasa diajarin. Nah, persis. Dan disitulah kritik utamanya muncul. Penulisnya menyebut kelemahan mendasar slow lane itu pakai istilah uncontrollable limited leverage. Waduh, apa tuh artinya? Daya ungkit terbatas yang tak terkendali. Iya, intinya gini. Bukan berarti slow lane itu sama sekali nggak berhasil, bukan itu. Tapi secara hitung-hitungan, secara matematis, katanya ini cacat kalau tujuan Anda itu pengen kaya cepat dan signifikan. Kenapa cacatnya? Karena Anda itu bergantung pada dua hal utama yang skalanya terbatas dan, ya, sebagian besar di luar kendali Anda. Pertama, waktu kerja Anda. Kedua, hasil investasi di pasar modal. Maksudnya gimana tuh? Nggak bisa dikontrol? Ya kan Anda bisa tiba-tiba mutusin kerja, katakanlah 500 jam seminggu buat ngejar setoran. Atau Anda juga nggak bisa maksa pasar modal ngasih return 50% tiap tahun kan? Iya juga sih. Nah, penulis menggambarkannya kayak mencoba ngisi kolam renang ukuran olimpiade, tapi cuma pakai pipet tetes. Ya bisa penuh sih, tapi kapan gitu loh. Wah, analoginya dapat banget. Oke. Mari kita bedah keterbatasannya satu-satu. Pertama, soal kerjaan tadi. Iya, pekerjaan. Sumber ini kayaknya keras banget ya kritiknya soal nuker waktu aset kita yang paling berharga katanya dengan uang. Seringkali rahasianya nggak oke. Kita jual 5 hari buat beli 2 hari libur. Bener. Dan lagi, potensi pendapatan dari kerjaan itu kan ada batasnya ya. Susah banget kalau nggak mau dibilang mustahil. Minta naik gaji misalnya 1000% gitu. Ya, nggak mungkin lah ya. Kontrol kita atas gaji, bahkan atas pekerjaan itu sendiri kan minimal banget. Belum lagi, pajak. Yang sering bikin kita ngerasa kayaknya kita ini dibayar paling terakhir. Betul. Itu sisi pekerjaan. Nah, pilar kedua tadi, investasi pasar sama bunga majemuk. Gimana kritiknya? Nah, ini juga menarik. Kekuatan bunga majemuk itu diakui ada. Emang mesin pengganda uang andalan Slowlane. Tapi poin pentingnya di sini. Apa tuh? Butuh waktu yang lama banget. Mungkin 30-40 tahun atau lebih buat efek gandanya itu benar-benar kerasa signifikan. Lama ya? Dan selama puluhan tahun itu, Anda kan terekspos sama naik turunnya pasar yang, ya gitu deh, nggak bisa diprediksi atau dikontrol sama kita sebagai investor kecil. Ada contoh hitungannya nggak di sumber itu? Biar kebayang. Ada, dan lumayan bikin melek mata sih. Misalnya gaji $50.000 setahun, terus nabung 10%. Ini udah lumayan loh ya, nabung 10%. Terus return pasar 8% setahun, selama 40 tahun. Oke, hasilnya berapa tuh? Hasilnya sekitar $1,4 juta. Tapi ingat, ini sebelum kena inflasi dan pajak. $1,4 juta selama 40 tahun. Lumayan sih, tapi apa itu yang namanya kaya raya? Apalagi dapetnya pas sudah tua banget ya. Nah, itu dia. Itu yang disebut penulisnya sebagai potensi kekayaan di kursi roda. Bukan cuma soal jumlahnya, tapi juga kapan kita bisa nikmatinnya. Oke. Perspektif yang tajam banget. Terus, tadi sempat disinggung soal pendidikan tinggi. Gimana kaitannya sama slow lane ini? Jadi sumber ini ngelihatnya gini, kalau tujuan utama kita ambil kuliah, apalagi yang mahal dan ngutang banyak, itu cuma buat naikin gaji sedikit dalam kerangka kerjaan tradisional tadi. Terus kenapa?
Iya, pendidikan itu malah bisa jadi utang parasitik istilahnya. Bukannya ngasih kebebasan, beban utang kuliah yang gede itu malah bisa makin ngikat kita ke pekerjaan dan siklus lolen. Bertahun-tahun cuma buat lunasin utang. Kebebasan kita malah jadi berkurang kan? Wah, iya juga ya. Sesuatu yang niatnya investasi malah jadi jerat. Menarik. Terus ada satu lagi tadi, paradoks praktik. Maksudnya apa nih? Ini semacam ironi gitu yang diamati penulis. Banyak banget kan pakar finansial, guru, penasehat yang nyaranin banget jalur slow lane ini ke orang banyak. Iya, banyak banget. Tapi kalau ditelusuris nih, seringkali mereka sendiri itu nggak jadi kaya lewat jalur itu. Mereka justru jadi kayanya lewat jalur lain. Jalur lain gimana? Ya, misalnya mereka jadi kaya justru karena menjual informasi tentang slow lane itu sendiri. Kayak jual buku, bikin kursus, seminar, atau jasa konsultasi soal gimana caranya sukses di slow lane. Oh. Jadi mereka dapat uang dari ngajarin slow lane, bukan lewat slow lane kayak yang diajarin. Nah, itu dia intinya. Cukup nyelekit ya? Iya sih. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih dari bab 10 ini, inti kritiknya apa sih? Intinya, sumber ini mengkritik keras slow lane karena beberapa alasan utama ya. Pertama, ketergantungan parah sama waktu yang panjang banget. Oke, waktu yang lama. Terus? Kedua, kurangnya kontrol kita atas variabel kunci penentu hasil. Yaitu tadi, pekerjaan dan pasar modal. Kita nggak punya banyak kendali di situ. Kontrol minimal ya. Ketiga? Dan ketiga, model tukar waktu dengan uang yang dianggap sangat gak efisien kalau tujuannya emang mau bangun kekayaan yang signifikan selagi kita masih muda, masih energik. Sip, sip. Jelas banget rangkumannya. Benar. Dan ini, sebagai penutup ya, membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng dari Madari ini. Pertanyaan apa tuh? Penulisnya kan bilang, apa yang sering kita anggap sebagai rasa aman dari slow lane, kayak gaji bulanan yang pasti, investasi jangka panjang, itu mungkin justru resiko terbesarnya. Resiko terbesar? Kok bisa? Ya, resiko mengorbankan tahun-tahun terbaik hidup kita, masa muda, energi, potensi kita, ditukar demi janji kekayaan di hari tua yang, ya, belum tentu juga kejadian, atau kalaupun kejadian mungkin udah telat buat dinikmati sepenuhnya. Dalam juga ya. Nah, kalau gitu, ini jadi pertanyaan buat Anda semua yang dengerin. Apa sih sebenarnya makna keamanan finansial yang sejati buat Anda pribadi? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut nih.